Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan. Kalimantan dan Papua menjadi salah satu pemasok hutan tropis terbesar di Indonesia. Data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektar luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi membanggakan, mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis dan Discovery Lab dari University Maryland menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di penghujung tahun 2015. Kehilangan tutupan hutan di Indonesia meningkat tajam di tahun 2012, yakni seluas 928.000 hektar. Angka ini kemudian turun secara signifikan pada 2013 dan kemudian meningkat kembali pada 2014 dan 2015, yakni masing-masing seluas 796.500 hektar dan 735 hektar. Nah, itu termasuk illegal logging. Salah satunya adalah illegal logging. Itu sangat besar karena tidak saja merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan pada skala makro, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global. Nah, di sini apa sih menjadi upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang hutanan? Tindak pidana di bidang hutan itu terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul. Hanya saja penegakan hukum terhadap kejahatan pada saat ini itu tidak selamanya berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, di sini penegak hukum menjadi faktor utama di bidang kehutanan pada masa mendatang akan dapat berjalan lebih baik. Beberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu masih sering terjadi. Pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan menjadi berhenti, dan ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi backing terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau illegal logging tersebut. Nah, pada saat ini sehingga semakin sulit diberantas. Lemahnya penegakan hukum yang memunculkan keprihatinan pada masyarakat pada saat ini. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging, deforestasi, dan lain-lain, dan tidak pidana di bidang hutanan lainnya. Seharusnya pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap sikap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah bangsa yang lain, termasuk krisis ekonomi kita dan perbankan serta krisis hukum lainnya hingga kini belum selesai. Oke. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar. Di antaranya Kitab KUH Pidana. Secara umum, ini diatur dalam pasal 187 KUHP. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini diatur secara tegas, dilarang dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Akan tetapi, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud itu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api di wilayah sekelilingnya. Artinya membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Undang-undang Kehutanan juga mengatur mengenai pembakaran hutan, yakni pasal 36 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, di mana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 7,5 miliar. Undang-Undang Perkebunan juga melarang membuka lahan dengan cara membakar. Ini diatur dalam 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Lingkungan hidup juga mengatur tentang permasalahan kebakaran hutan di nomor 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. Peraturan daerah juga mengatur tentang Undang-Undang PPLH dan Permen LH 10/2010. Ada pula peraturan daerah setempat yang membolehkan membuka lahan dengan cara membakar khusus sebagai anggota masyarakat hukum adat. Salah satu contoh di Kalimantan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan. Nah, dalam perda ini diatur bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan, tapi larangan ini kecuali untuk masyarakat hukum adat yang berada pada lahan bukan gambut dengan luas lahan maksimal 1 hektar. Jikalau hal ini terus berlangsung, maka kebakaran ketika musim kemarau pun bisa terjadi kapan saja dan pemantauan titik-titik api pun masih banyak sehingga mengakibatkan tercemarnya udara dan hangusnya hutan serta satwa yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan pada saat ini, kita sebagai warga Indonesia itu menjaga, merawat serta melindungi hutan sebagai tempat dan rumah kita, sebagai aspirasi bahwa hutan itu adalah milik kita semua.